Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenza Fernando Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi peluang kontinu untuk menyelesaikan ujian akhir mata kuliah probabilitas dan statistika. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama itu ada penjelasan, jenis-jenis, contoh soal, dan yang terakhir ada penutup. Nah, masuk dalam penjelasan pertama, dalam distribusi peluang kontinu ini ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, variabel pada peluang kontinu ini dapat dinyatakan dalam bentuk interval. Hal itu dikarenakan penggunaan angka pada variabel kontinu ini bisa berupa angka apa saja, baik itu pencacah dan lain-lain. Kemudian untuk contoh penggunaan kontinu ini dapat kita lihat dalam penyelesaian masalah menentukan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan sesuatu, kemudian permasalahan mengenai peluang menentukan tinggi badan. Hal kedua yang perlu kita ketahui adalah distribusi peluang kontinu dapat dinyatakan dengan nilai berapapun, hanya tergantung pada kemampuan untuk memeriksa keakuratan data. Hal yang dimaksud di sini adalah misalkan pada distribusi lain kita hanya bisa masukkan angka data itu 190 cm. Namun pada distribusi peluang kontinu kita dapat memasukkan angka yang lebih akurat yaitu 197,67 cm misalnya. Selanjutnya ada bentuk kurva dari distribusi peluang kontinu. Bisa dilihat distribusi peluang kontinu itu memiliki kurva yang halus tanpa ada jeda atau lubang di kurvanya. Nah, dalam distribusi peluang kontinu ini, jika kita ingin menentukan peluang dari suatu data yang ada di dalam interval tertentu, kita dapat mencarinya dengan menggunakan yang namanya luas area. Luas area itu ditandai dengan warna merah di sini. Selanjutnya ada jenis-jenis distribusi peluang kontinu. Sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis distribusi peluang kontinu, namun karena keterbatasan waktu, saya akan mencoba menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu ada distribusi gamma. Distribusi gamma adalah distribusi fungsi padat yang disebut luas dalam bidang matematika. Biasanya distribusi ini digunakan untuk memecahkan masalah teknik dan sains seperti teori antrian dan juga keandalan, di mana teori antrian dan keandalan ini tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan distribusi normal. Kemudian ada juga distribusi seragam kontinu. Nah, distribusi seragam kontinu ini merupakan distribusi yang setiap peubah acaknya memiliki peluang yang sama, di mana fungsi pada peluang dari peubah acak seragam kontinu X pada selang AB adalah ditandai sebagai perumusan berikut. 1 per B min A. Sehingga didapatkanlah kurva sebagai berikut, di mana nilai masing-masingnya itu memiliki peluang yang sama, yaitu 1. Selanjutnya ada distribusi chi-square. Distribusi chi-square ini merupakan distribusi yang digunakan untuk mengetahui perbedaan observasi dengan nilai harapan dari kelompok sampel. Dalam aplikasinya, distribusi chi-square ini diterapkan dalam uji chi-square, sehingga didapatkanlah perumusan sebagai berikut. Nah, kesimpulan dari rumus ini kita bisa melihat bahwa semakin besar perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan, maka semakin besar pula nilai X kuadratnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini soal itu bertuliskan bus-bus datang di pemberhentian bus tertentu pada interval 15 menit. Dimulai dari pukul 8 pagi. Jadi bus-bus itu berhenti pada pukul 8, 8.15, 8.30, 8.45 dan seterusnya. Jika penumpang datang pada pemberhentian pada suatu waktu yang menyebar seragam antara pukul 8 dan 9, hitunglah peluang dia menunggu kurang dari 5 menit. Dari contoh soal ini kita langsung bisa masuk ke dalam jawaban, di mana dari soal itu dilihat bahwa ada kata seragam, berarti kita bisa langsung menggunakan perumusan distribusi peluang kontinu uniform, di mana rumusnya itu 1 per B min A, A kurang dari X, X kurang dari B. Maka fungsi kepadatan peluangnya itu adalah intervalnya 0 sampai dengan 60. Mengapa demikian? Bisa dilihat di sini seragam antara pukul 8 sampai dengan 9, di mana jam 8 sampai jam 9 itu memiliki rentan waktu itu 1 jam atau sama dengan 60 menit. Sehingga kita bisa masukkan peluang atau intervalnya itu 0 sampai dengan 60. Sehingga didapatkanlah fx atau fungsi kepadatan peluang itu 1 per 60. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua itu diketahui pula bahwa waktu kedatangan bus yaitu pukul 8, 8.15, 8.30, 8.45 dan juga jam 9. Maka waktu yang tepat agar penumpang tidak menunggu kurang dari 15 atau 5 menit adalah jam 8 lewat 10 sampai 15, kemudian 25 sampai 30, 40 sampai 45, 55 sampai 9. 9 di sini kita anggap sebagai 60 ya. Jadi A-nya itu pertama ada 10, B-nya 15, A-nya 25, B-nya 30, A-nya 40, B-nya 45, A-nya 55, B-nya 60. Dari data-data ini kita bisa langsung masukkan ke perumusan utama. Pertama ini P sama dengan P, ini A-nya tadi diambil dari data yaitu A-nya 10, B-nya 15, bisa dilihat.
kemudian A-nya 25, 30 juga sama, dan seterusnya. Jika sudah mendapatkan nilai seperti ini, kita bisa langsung masukkan ke dalam integral, di mana ada integral 15/10 fx dx dan seterusnya. Nah, nilai fx ini kan tadi sudah kita ketahui di fungsi kepadatan, yaitu 1/60 di sini, sehingga kita langsung masukkan ke dalam perumusan. Jadi integral 15 sampai 10 1/60 dx dan seterusnya. Dikarenakan fx ini memiliki nilai yang sama, jadi kita langsung masukkan jadi 1/60 satu saja. Kemudian untuk batas atas dan batas bawahnya tinggal kita tambahkan. Yang pertama itu batas atas 15 dikurang 10, kemudian 30 kurang 25, 45 kurang 40, 60 kurang 55. Sehingga didapatkanlah perumusan 1/60 dikali 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, sehingga mendapatkan nilai 20/60 dan dikecilkan menjadi 1/3. Sehingga berdasarkan pertanyaan ini, peluang menunggu kurang dari 5 menit adalah 1/3. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.